Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 30. Silahkan disimak ya. Ayo bernyanyi. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Hijau rumahku, hijau bumiku, C sama dengan Do, 4/4. Berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat menyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Lanjut halaman 32. Ayo membaca. Benny begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan.
pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Lanjut halaman 33. Karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sekitar pariwisata. Kompleks pertokoan, penginapan dan hotel serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Lanjut halaman 34. Yang nomor 4, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata, karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kelima, masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, seperti dataran tinggi. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Ayo berlatih. Nomor 1, kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Yang kedua, kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Ada pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Pantai, laut, dan sungai itu misalnya penangkapan ikan oleh nelayan, penjualan hasil tangkapan laut di tempat pelelangan ikan atau TPI, pembuatan perahu nelayan, restoran makanan laut di tepi pantai, pengasinan ikan, pengolahan ikan atau pengalengan ikan, tambak ikan, kilang minyak, atau wisata air. Yang di dataran tinggi itu ada misalnya perkebunan teh, sayur, dan sebagainya, wisata alam, penginapan, pendakian gunung, perkemahan, pertambangan, belerang, dan sebagainya, industri semen. Untuk dataran rendah ada pabrik, pusat jasa, pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, dan lainnya. Bawahnya ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari pada hari ini adalah tentang aktivitas ekonomi berdasarkan sumber daya alam.
Nomor 2, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Manfaat yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah mengetahui aktivitas ekonomi di beberapa lingkungan. Nomor 3, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang dapat saya kuasai adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan ekonomi daerah. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Terus belajar dan mencari informasi mengenai ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Lanjut halaman 36, kerjasama dengan orang tua. Nyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku di depan orang tuamu. Selesai bernyanyi, mintalah pendapat kepada orang tuamu. Ajaklah orang tuamu bernyanyi, ceritakan makna lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku tersebut kepada orang tuamu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.